Belakangan ini publik dibuat bertanya-tanya terkait kasus yang menimpa Kadif Propam Polri, yaitu Irjen Ferdy Sambo. Tewasnya Brigadir J serta ditetapkannya Baradae sebagai tersangka sama sekali tidak membuat publik merasa puas. Barulah pada Selasa 9 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Ferdy Sambo dan 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Menurutnya, Ferdy Sambo merupakan aktor dari pembunuhan tersebut. Fakta ini sedikit banyaknya membuat publik merasa puas. Namun, pernyataan resmi tentang bagaimana kronologi serta apa motif pembunuhan masih tetap menjadi pertanyaan besar bagi publik. Beberapa waktu yang lalu, kata kunci Ferdy Sambo menjadi bahasan utama yang paling sering dibicarakan. Buktinya, hashtag Ferdy Sambo berulang kali trending di Twitter. Selain itu, kata kunci Ferdy Sambo juga menjadi pencarian terbanyak di mesin pencarian Google dalam kurun waktu 30 hari terakhir. Hal ini bisa menandakan jika kasus ini telah menjadi perhatian publik secara luas. Iringan dengan bergulirnya kasus ini menunjukkan gejala penurunan kepercayaan publik terhadap instansi Polri. Secara kualitatif, kita dapat menilai jika masyarakat sama sekali tidak mempercayai fakta yang sebelum ini mereka dengar. Namun dengan ditetapkannya Ferdy Sambo sebagai tersangka, seolah-olah menjadi momentum besar bagi kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan publik. Dikutip dari Detik News, semenjak ditetapkannya Ferdy Sambo sebagai tersangka, ternyata merubah sentimen publik secara luas, terutama jika dianalisis melalui platform Twitter. Menurut Ismail Fahmi sebagai founder Drone Empire dan media Kernels Indonesia, sebelum ditetapkannya Ferdy Sambo sebagai tersangka, ruang percakapan didominasi oleh sentimen-sentimen negatif. Namun sebaliknya, ketika Polri mengumumkan bahwa Sambo dan beberapa orang lainnya sebagai tersangka, respon dan sentimen positif dikalkulasikan mencapai 89%. Artinya, Kapolri tidak hanya berhasil dalam mengungkap kasus ini, tetapi juga sukses mengembalikan citra instansi Polri yang nyaris terpuruk di mata masyarakat. Media massa memang selalu bermain dengan pernyataan-pernyataan serta fakta-fakta yang bersifat resmi. Akan tetapi tidak untuk new media sosial. Sebut saja misalnya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Di ranah ini kita akan menemukan pembicaraan dan diskusi yang lebih gamblang dan terkesan liar. Di era post-truth atau era pasca kebenaran, seringkali ditandai melalui hal-hal yang berkaitan dengan tindakan mempercayai berita atau informasi yang tidak didasarkan fakta yang objektif atau terbukti kebenarannya. Dari definisi tersebut memiliki kesan jika publik pengguna media sosial selalu menjadi kambing hitam atas menjamurnya berita-berita hoax. Menurut kami, semestinya post-truth dapat diartikan sebagai fenomena yang membuat ada kebenaran lagi yang sejatinya merupakan kebenaran semu yang dibuat untuk menutupi kebenaran yang sebenar-benarnya. Maka dengan bergulirnya kasus Irjen Sambo membalikkan logika kita mengenai sumber munculnya ketidakbenaran tersebut. Media massa termasuk di dalamnya media sosial memang punya fungsi sebagai alat kontrol. Disajikan tayangan-tayangan serta narasi-narasi yang dibangun pada dasarnya melalui proses konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi pengetahuan pelaku yang terlibat. Dalam proses tersebut maka berlangsunglah yang namanya kontestasi kekuasaan, terutama dominasi. Di sisi lain, new media sosial hari ini bisa kita katakan sebagai medium pengawasan. Media sosial nyatanya memiliki sebuah nilai tersendiri yang pada akhirnya membentuk teknologi pengaturan. Artinya, tiap-tiap individu yang terlibat sebuah pembicaraan isu tertentu pada dasarnya untuk menciptakan kedisiplinan yang saling mengontrol atau dengan kata lain bekerjanya teknologi pengaturan pada dasarnya untuk menciptakan kedisiplinan. Berkaca dari kasus Irjen Sambo, ditinjau dari mereka pengguna media sosial, maka media sosial yang terbentuk hari ini pada dasarnya sudah menunjukkan sebuah kedewasaan publik. Media sosial merupakan sebagai alat kritis masyarakat, dan untuk kasus ini karakteristik fenomena era post-truth nyatanya sudah dipatahkan dengan kritisnya publik secara luas. Publik tidak serta-merta percaya dengan apa yang terlontar di media massa. Mereka dengan teknologi pengaturannya secara
secara alamiah membentuk ruang-ruang diskusi tersendiri. Dan pada akhirnya ditetapkannya Irjen Sambo sebagai tersangka tidak terlepas dari desakan publik melalui medium new media sosial. Sosial media merupakan suatu realitas diferensiasi sosial sekaligus bukti ruang publik sudah terbentuk di dalamnya. Pandangan teori kritis melihat bahwa media sosial pada dasarnya dapat menjadi sarana pembentukan kesadaran. Representasi yang dilakukan publik hari ini merupakan bukti media sosial telah mencapai titik di mana kapasitasnya sebagai media yang mampu memberikan pengaruh konteks kesadaran. Masyarakat biasanya merasakan semacam tatanan yang muncul dari permukaan. Sebut saja misalnya media massa yang terkesan muncul dari atas untuk dinikmati kalangan bawah. Namun di sisi lain, new media sosial malah menjadi tandingan atas eksistensi media massa. Menurut hemat kami, salah satu langkah guna menciptakan media sosial sebagai alat kritis dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, seperti siapa yang mengontrol arus komunikasi? Siapa yang diuntungkan oleh arus komunikasi yang ada? Dan ideologi apa yang ada di balik media? Dengan pertanyaan tersebut, maka kita akan terbebas dari segala bentuk dominasi narasi yang tumbuh di dalam media massa. Lanjutnya, pandangan kritis melihat bahwa media adalah pembentuk kesadaran. Representasi yang dilakukan oleh media dalam sebuah struktur masyarakat lebih dipahami sebagai media yang mampu memberikan konteks pengaruh kesadaran. Dengan demikian, media menyediakan pengaruh untuk memproduksi dan mendefinisikan status atau memapankan keabsahan struktur tertentu. Inilah sebabnya media dalam kapasitasnya sebagai agen sosial sering mengandaikan juga praksis sosial dan politik. Perkembangan teknologi informasi di era modern menjadikan new media sosial menjadi salah satu bentuk ruang publik baru. Pada umumnya, new media sosial sudah menjadi konsumsi publik dan mereka menempatkan media sosial sebagai garda terdepan dalam membentuk opini. Dalam hal ini, masyarakat bebas mengekspresikan pendapat serta pemikirannya melalui sebuah tulisan-tulisan pendek yang tak terkait dengan kosakata baku atau legalitas tertentu. Oleh karena itu, media sosial telah menjadi ruang alamiah bagi masyarakat dalam mendiskusikan realitas dengan teramat gamblang. Dari kasus Irjen Verdi Sambo yang ditetapkan sebagai tersangka menandakan bahwa yang menjadi pemenang hari ini adalah publik. Ditetapkannya Irjen Sambo sebagai tersangka tidak terlepas dari desakan publik. Tanpa adanya media sosial yang menjadi medium diskusi publik, maka kasus ini kemungkinan besar tidak akan terbongkar. Publik dengan kekuatan argumennya sukses mendesak pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus ini. Rasa simpati untuk keluarga Brigadir J dan kebencian terhadap Sambo mewarnai narasi-narasi di berbagai media sosial belakangan ini. Ada apa sebenarnya dengan Irjen Sambo? Kenapa pada awal kasusnya terlalu banyak drama? Sungguh dilema. Jika dibongkar maka akan menciptakan gelombang isu baru, tetapi jika tidak dibongkar maka akan berbias ke instansi polisi. Apalah daya, hari ini publik dengan segala opininya tidak bisa dibendung lagi.